Bagaimana menghadapi mertua yang tidak mengizinkan seseorang ayah bertemu dengan anaknya yang sedang konflik, Bang? Apakah bisa melaporkan kejadian kekerasan? Jadi gini, Bang, siapa saja pihak yang terlibat dalam eksploitasi seksual anak di kasus XPI? Wah, depannya ada Bang Aris dan lagi menikmati es kelapa muda. Mantapnya. Oh, ada esnya nggak tapi, Bang? Nggak ada, ini langsung dari pohon dia nih. pikir es kelapa. Nggak, bukan. Abang manjat sendiri. Wah, mantap lah pokoknya. Mantap. Manjat sendiri nggak, Bang? Ngambilnya? Enggak, tadi ada tim kreatif di sini. Bersamaan dengan hari kemerdekaan, jadi dia ngambil kelapa di atas. Oh, jadi lomba ini, Bang. Lomba ngambil kelapa. Kelapa. Oke. Silakan ya, silakan. Oke, Bang, kita sudah ada pertanyaan yang dikirimkan sama netizen. Pertama itu dari Kak Gary _ apa? Apa katanya? Apa judul film favorit yang terakhir Bang Aris tonton? Film ya. Ini Rumah Kita atau apa itu yang tayang sudah hampir 20 tahun saya kira. Oh Tuhan, lama sekali, Bang. Sudah, bintangnya Ardi Kurdi itu ya, menceritakan tentang keluarga. Ya, ya Rumah Kita saya kira itu cukup luar biasa dan itu menginspirasi keluarga yang harmonis ya, jauh dari kekerasan dan sebagainya. Saya kira itu ditayang di televisi sampai ke mana itu di bioskop ya. Oke. Rumah Kita gitu, saya kira. Keluarga Cemara, sorry. Tim kreatif, terima kasih ya mengingatkan. Keluarga Cemara. Ya, itu luar biasa itu. Itu inspirasi keluarga yang harmonis betul dan anti kekerasannya. Oke, gitu. itu sudah lama sekali. Dan sampai hari ini saya masih tayang di mana itu, Bang? Ada di televisi, ada. Oh, itu sudah 22 tahun lebih saya kira. Saya ingat itu bintangnya Pak Ardi Kurdi. Sangat cukup luar biasa. Oke, filmnya cukup menginspirasi. Kita lanjut ya, Bang, ke Kak Culbita _ warna favoritnya Bang Aris apa nih, Bang? Begini nih ya, ini kan saya sudah tampilkan ya. Saya mencintai warna hitam. Kemarin ada pertanyaan netizen mau ngasih hadiah kepada saya belum nyampe itu sepatunya warna apa katanya kan? Warna hitam. Nah, warna hitam kan dia juga sampaikan kepada saya. Iya. Tapi kok belum sampai ke Komnas Perlindungan Anak begitu ya. Jadi warna hitam ya seperti yang saya pakai ini. Jadi nggak tahu sejak kecil saya sudah mencintai warna hitam itu. Maka kemana-mana saya pakai warna hitam. Nah ini warna hitam lagi nah. Teman-teman kreatif juga warna hitam. Kau sayang tidak pakai abu warna hitam. Tapi saya suka warna hitam, Bang. Nah itu dia. Nah biasanya kalau kita pakai warna hitam, kalau kau gemuk itu rasanya nggak terasa kita gemuk. Jadi menutupi gemuknya itu dari pakaian yang berwarna hitam ya, Bang. Betul. Oke, sekarang kita yang ke serius, Bang. Pertanyaan serius dari netizen dari Kak Winter Lilac. Siapa saja pihak yang terlibat dalam eksploitasi seksual anak di kasus XPI? Terus dan kalau misalnya dipidana itu pasalnya kena apa aja, Bang? Dan gimana caranya upaya menanggulangi supaya tidak terjadi eksploitasi seksual anak di kemudian hari? Begini nih ya, senang sekali saya ingin menjawab itu. Walaupun saat ini Polda Jatim ya sudah menetapkan terduga JE itu sebagai tersangka, tetapi belum ditangkap dan ditahan dan belum berkasnya diserahkan ke jaksa penuntut umum. Saya kira kita sabar menunggulah karena kita percaya betul Polda Jatim dalam hal itu Kasubdit Renakta akan melakukan langkah-langkah hukum. Nah, yang diduga dilakukan kejahatan seksual itu adalah melanggar Undang-Undang 17 tahun 2016 yang si pelaku itu dapat diancamnya dengan hukuman 20 tahun penjara dan ditambahkan hukum pemberatan istilahnya lewat suntik kimia dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, JE sebagai terduga pelaku kejahatan seksual itunya diancam dengan Undang-Undang 17 tahun 2016. Ya, harapan kita supaya berkeadilan bagi pelapor, bagi korban, dia dapat dikenakan minimal 20 tahun penjara bahkan seumur hidup gitu. Nah itu yang bisa dikenakan pasal yang menjerat pelaku atau terduga pelaku JE di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Yang kedua, siapa-siapa saja yang bisa dijerat dengan pidana
dalam peristiwa SPI itu. Pertama adalah saat ini sedang diupayakan untuk melakukan pelaporan terhadap yang mengaku atau yang ditempatkan sebagai kepala sekolah di sana, bapak asrama, lalu pengelola sekolah di sana, dan pemilik salah satu ketua yayasan di sana yang akan dilaporkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, dan penelantaran gitu. Itu akan dilaporkan ke Mabes Polri, di mana 3 saat ini yang sedang melapor agar JE itu dikenai pidana 20 tahun penjara itu, nanti pelapor yang sekarang ini akan menjadi saksi terhadap mungkin 10 orang yang mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan ekonomi. Jadi itu prosesnya sekarang. Mudah-mudahan ini mendapat dukungan semua pihak, segera mungkin Polda Jatim itu segera menangkap dan menahan JE karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu update sampai hari ini ya. Itu update sampai hari ini. Mudah-mudahan dukungan dari seluruh lembaga perlindungan anak yang bertulis surat kepada Kapolda Jawa Timur itu menjadi perhatian agar JE terduga pelaku ini segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke Bang, itu jadi perkembangan terakhir Sahabat Anak Indonesia untuk kasus SPI ya Bang ya? Ya, sangat luar biasa. Saya terima kasih kepada Lembaga Perlindungan Anak se-Nusantara yang sudah memberikan surat surat dukungan agar Polda Jatim itu segera mungkin memproses JE sebagai tersangka untuk masuk dalam tahap penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Anissa _ Bang. Apa katanya? Sebelumnya gini, Bang Aris berapa bersaudara? Saya 7 bersaudara, 2 sudah meninggal. Baru meninggal abang saya kandung. Pada saat saya diserang dengan virus corona, saya persis kalau tidak lupa di 3 Maret itu setengah 12 malam saya diberitahu salah satu tim dokter ahli di rumah sakit Kramat Jati, di mana kami atau saya berencana bertemu dengan Kapolda Sumatera Utara waktu itu untuk satu seminar dan menyampaikan penghargaan terhadap dedikasi Kapolda Sumatera Utara. Tetapi setengah 12 malam pada tanggal 3 Maret itu saya diberitahu oleh rumah sakit bahwa saya positif corona. Yang sangat menyedihkan itu pada jam setengah 3 subuh saya mendengar abang saya meninggal dunia, padahal 4 hari sebelumnya saya berbincang dengan sehat dan sebagainya. Nah, adik saya itu sudah 2 tahun yang lalu meninggalkan kita semua, sehingga kami saat ini berjumlah 5 orang karena abang saya dan adik saya sudah mendahului kita. Kemudian saya punya 2 adik perempuan dan sekarang saya punya adik laki-laki 2. Saya kira itu sayanya. Oke, Bang, 2 adik laki-lakinya pernah berantem nggak? Kalau berantem karena apa? Saya sangat akur ya. Kalau berantem itu. Nah, apalagi ya adik saya juga memfasilitasi lahirnya Pausaga Utama ya. Media Tama yang memfasilitasi Komnas TV Anak. Saya kira saya dalam konteks pemikiran dalam kebersamaan juga terus-menerus membangun komunikasi yang dengan baik. Oke, jadi nggak pernah berantem ya Bang? Oh, nggak pernah berantem. Apalagi berantem masalah cewek? Woi, ya apalagi itu. Kita kan biasanya nih Bang. Karena kita menghormati istri kita, ya. Oh, iya. Nggak akan berantem. Waktu masih muda Bang. Oh, masih muda ya. Kan biasanya ada 3 bersaudara, nanti di satu kampung, terus ada 1 perempuan. Oh, ya mungkin ada kembang desa begitu ya. Enggak, kebetulan saya itu sejak SMP ya sudah berpisah dari kampung ke sebuah kota. Kami berpisah, nggak pernah hidup bersama sampai usia dewasa. Oke. Sorry. Ada kejadian Bayu Bang. Bayu sama ini adanya. Saya ingat kawan saya ini hanya memilih-milih, ada 3 cewek dia Bang. Calonnya, tapi tim 1 pun tak tak jadi begitu ya. Makanya katanya mau dihadapkan sama abang kan 3 ceweknya itu. Itu yang nggak kutunggu-tunggu nih, tak datang. Dia takut mungkin ya begitu. Woi Bayu, datang kau besok. Oke. Ngobrol spesial Bayu ya Bang. Betul, itu betul juga ya. Iya. Bagaimana pilihan-pilihan itu ya. Pilihan-pilihan perempuan mana yang memang jadi idaman dia dan orang tuanya. Tim kreatif tolong diagendakan ya.
diskusi khusus, dialog khusus dengan Bayu memilih pasangan yang tepat. Setuju Bang. Kali aja dari situ Nia jadi terinspirasi. Oh ya pasti dong ya. Oke Bang. Pastinya. Kita lanjut ya Bang. Ya. Dari Kak Dukers, Pak, kenapa sih lagu Bintang Kecil itu di langit yang biru? Padahal kan bintang kelihatan kalau langitnya gelap. Itulah sebuah kreativitas gitu ya. Bagaimana mengajak anak supaya berdiskusi, kok ini biru, kok ini tidak, ini malam, ini bintang gitu ya. Iya. Itu sangat luar biasa penciptanya. Karena dia tidak hanya menciptakan ini loh biru, ini loh merah, enggak. Tapi dia ciptakan supaya anak itu berpikir, kok kenapa, kok bintang biru, bintang malam, dan sebagainya gitu. Jadi saya kira kita hargai penciptanya itu. Okay. Artinya tidak hanya memberikan informasi atau lagu dan sebagainya, tapi anak yang melakukan itu atau menyanyikan itu, dia punya analisis yang sangat luar biasa. Itu saya kira. Oke, yang nanya juga kreatif juga ya Bang? Sangat kreatif, sangat kreatif. Betul. Kepikiran aja dia sampai sana Bang. Itu dia. Oke, Bang, selanjutnya kita ke pertanyaan dari Kak Adi Wijaya. Di mana katanya dia? Ini serius nih Bang. Oke. Nggak boleh ketawa jadi ya Bang. Ah, boleh dong. Jangan dong Bang. Oke. Kan kata Abang harus serius. Iya, santai tapi serius. Tapi nggak boleh ketawa Bang. Oh gitu. Tuh, iya. Apa pertanyaan rupanya? Oke. Saya seorang suami yang sedang digugat cerai oleh istri saya. Alamak. Namun dalam gugatan istri saya dapat hak asuh. Di sisi lain tabiat atau perilaku istri saya tidak baik dan sudah dibuktikan di pengadilan. Apa itu misalnya? Di Dia pengadilan? nggak sebutin Bang. Sebut, apakah masih bisa jatuh hak asuhnya kepada saya gitu, karena usia anak masih di bawah 3 tahun. Begini nih ya. Jadi kalau keputusan hakim ya memberikan hak asuh pada salah satu pihak, tadi itu ke ibunya toh? Iya. Lalu penilaian ayahnya sebenarnya dia nggak layak untuk mengasuh itu karena punya tabiat yang tidak baik. Itulah pendapat dari bapaknya setelah pengadilan memutuskan hak asuh itu ada pada ibunya. Nah, kalau mau mengajukan ulang bahwa hak asuh itu jatuh kepada ayahnya, harus melakukan gugatan kembali. Nggak bisa untuk serta-merta ngambil anak itu. Jadi harus ada putusan pengadilan lagi. Nah, oleh karena itu bapaknya tentu bisa menyampaikan bukti-bukti bahwa ibunya yang diberikan hak asuh itu tidak layak. Nah, itu dokumen-dokumen itu, bukti-bukti baru itu diberikan kepada pengadilan supaya pengadilan mencabut kembali hak asuh itu jika unsur-unsur yang dilakukan oleh ibunya melanggar hak anak gitu loh. Jadi harus bukti baru ya, harus bukti baru. Oke, berarti mengajukan gugatan baru ya Bang? Ya dengan data-data unsur-unsur yang menurut undang-undang itu adalah tidak layak untuk diberikan atau dilanjut hak asuhnya gitu. Kira-kira buktinya apa aja Bang yang bisa menjadi penguat kalau dari sisi hukum? Pertama tentu yang utama adalah melakukan kekerasan terhadap anak itu. Artinya terbukti gitu ya. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual atau kekerasan verbal yang mengakibatkan anak dirugikan. Itu harus dibuktikan. Harus ada bukti-bukti itu. Misalnya kalau kekerasan fisik bahwa anak itu mengalami memar-memar, sering dipukulin dan sebagainya dan ada visum. Nah, itu bisa bukti baru namanya. Nah, oleh pengadilan bisa dicabut kembali itu karena salah satu dia melakukan pelanggaran terhadap hak anak, melakukan kekerasan terhadap anak, apalagi misalnya menelantarkan, ya, tidak mengasuh dengan baik, ya, kemudian gonta-ganti pacar dan sebagainya. Unsur-unsur yang tidak mendidik itu terpenuhi, ya, yang tidak mendidik itu, maka orang tuanya atau bapak itu bisa mengajukan kembali pencabutan hak asuh untuk diberikan kepada bapaknya. Gitu nih ya. Oke, berarti untuk Kak Adi Wijaya bisa saran yang Bang Aris sudah berikan itu bisa dilakukan, terus mengajukan gugatan kembali di pengadilan kemarin tempat bercerai gitu ya Bang ya. Betul. Semoga masalahnya cepat selesai untuk Kak Adi dan mantan istrinya, terutama untuk anaknya supaya nggak jadi korban terus menerus. Nah, kalau misalnya membutuhkan dampingan, tambahan informasi, silakan datang ke Komnas Perlindungan Anak ya, kita terbuka untuk itu. Iya, silakan datang ke Komnas atau kalau di luar daerah bisa ke lembaga perlindungan anak terdekat. Nanti bisa kontak di Komnas, tanya alamatnya ada di mana. Betul.
Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan serius lagi ya Bang. Apa itu? Berarti kalau serius saya harus Minum dulu. minum kelapa muda. Biar lebih awet muda atau gimana Bang? Supaya semangat dan tidak haus kerongkong. Karena ini juga bisa melawan corona. Oke. Waduh. Silakan ya. Sehari berapa kali Bang minum kelapa muda? Oh enggak tiap hari. Kalau saya agak makan gorengan dikit gitu ya. Oke. Karena saya cinta. Nah, tadi Bayu bilang mau bawa ikan lele toh. Iya. Nah, ikan lele dan itu ada minyaknya sedikit dan sebagainya, itu membuat kerongkongan. Kalau minum air kelapa muda ini bisa menjadi lancar. Iya Mas Bayu, kita nunggu ikan lelenya ya. Sambil menunggu ikan lele kita lanjut pertanyaan. Silakan ya, dari silakan Kak Sarah. dengan senang hati. Pak, anak saya berusia 7 tahun, suka berantem sama teman mainnya. Tapi orang tua temannya itu kadang suka ikut campur, terus kemudian suka melototin anak saya. Terus kalau lagi di pengajian, anak saya suka dimarahin sama orang tua temannya. Itu kan maksudnya sudah termasuk tindakan kekerasan psikis. Apakah bisa ditindak supaya maksudnya saya takut anak saya terganggu secara psikis gitu. Gini nih ya, jadi saya kira namanya dunia anak ya. Iya. Dunia anak kan dunia bermain gitu ya. Dan kadang-kadang cocok, kadang-kadang tidak cocok gitu kan. Orang tua tentu harus memahami itu. Karena dunia anak adalah dunia bermain tadi itu kan. Jadi tidak perlu tersinggung, tidak perlu melototin anak tetangga itu. Tetapi bagaimana menasehati supaya mereka berinteraksi secara sosial dengan baik. Bukan justru merendahkan martabat dari teman anak kita itu. Saya kira itu pesan-pesan kita dalam menghadapi anak-anak kita. Orang tua lah yang harus mengalah, orang tua lah yang harus mengerti keberatan anaknya. Jadi bukan emosional begitu ya, bahkan sampai melototin dan sebagainya. Bahwa anak itu harus disayangin semua, baik itu anak tetangga maupun anak yang bukan tetangga, begitu loh ya. Jadi saya kira itu penting sekali kita lakukan. Dan memang mungkin juga masih banyak orang tua di luar sana yang mungkin belum punya kesadaran akan hal tersebut gitu ya Bang ya. Betul. Jadi kayak nggak suka sama anak tetangga, kita melototin itu kan nggak baik juga gitu. Saya kira nggak baik juga karena dunia anak itu memang yang seperti itu. Iya. Baik itu anak tetangga, baik anak kita. Dan ada anak kita yang justru perlu perhatian kita, tetapi ada anak yang tetangga juga membutuhkan pertolongan. Saya kira kita sebagai orang dewasa nih ya harus memahami dunia anak itu aja. Iya, sesuai dengan perkembangan anak. Nah, jangan sampai anak yang kita tuntut menjadi perhatian pada kita, gitu loh. Kita sebagai orang tua harus wajib. Apa yang sudah bisa kita lakukan dengan anak kita, itu pertanyaannya. Siap. Oke, berarti Bang yang bisa dilakukan adalah terus melakukan edukasi dan sosialisasi Bang ya. Benar. Oke. Dan kalau menurut Bang Aris untuk sosialisasi dan edukasi sendiri itu dilakukan di beberapa daerah, misalnya di sekolah-sekolah kah, atau di rumah-rumah, atau yang mana sih Bang yang paling efektif? Di semua tempatnya ya, di sekolah, di rumah, di lingkungan sosial anak, di mana anak itu bermain, di mana anak itu berinteraksi, ya toh. Semua tempat itu bisa digunakan untuk memberikan pengertian pada anak. Pada saat kau duduk dengan anakmu, nih ya, kamu bisa menyampaikan pesan moral. Pada saat kamu belanja dengan anakmu di pasar mau tidak, di pasar atau di tempat yang lain, disitulah kesempatanmu nih ya sebagai orang tua untuk menasihati anak. Nah, di mana kamu berada bersama anak, di kamar tidur, di toilet, di bus, dimanapun, disitulah peran orang tua menasihati anak. Jadi saya kira dimanapun kita berada, disitulah kesempatan kita memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena semakin kita tanamkan terus-menerus keteladanan pada anak, dia akan meniru keteladanan itu. Ketika kau berjalan-jalan, ketika kau duduk-duduk di rumahmu, ketika kau makan, disitulah kesempatan untuk memberikan nasihat bagi anak kita, sehingga anak kita itu tertanam apa yang menjadi nilai-nilai yang ada dalam keluarga. Jadi jangan hilangkan kesempatan itu dimanapun kau, pada saat apapun sebagai orang tua. Karena itu janganlah sakiti anakmu, jangan sakiti hati anakmu.
buatlah dia bergembira terus-menerus sekalipun kita dalam keadaan mungkin tidak cocok dengan perilaku anak kita. Itu loh yang saya ingin tanamkan kepada kita semua. Intinya adalah komunikasi. Komunikasi, betul. Dimanapun gitu. Di ladang, ketika kau duduk-duduk di ladang, atau kau rekreasi, atau pergi ke kebun binatang misalnya kan. Iya. Disitulah kesempatan kita menyampaikan apa yang terbaik bagi anak kita. Selamat siang Pak Aris. Oi, Ini lelenya. apa lagi ini Bayu? Udah, tadi pesanan Bapak kan Pak? Tadi sudah singkong. Nah ini sekarang lele Pak. Waduh, betul-betul lele. Lele mentah, Bay. Lele mentah ini? Atau sudah dikopangkan ini? Baru disaring dari Oh, kolamnya Pak. iya ini dia. Wih. Sip. Ini lele dari hasil panen di tempat ini, Autism Garden Village. Kau nggak dikasih nih ya? Terima kasih Bayu. Wah, luar biasa. Nggak apa-apa lah. Terima kasih Ibu Ima. Terima kasih untuk anak-anakku yang ada di Autism School Boarding di Bekasi. Oke, Bang. Sekian juga untuk obrolan kita kali ini. Mak, kok cepat-cepat kali? Ya, abis ini kita langsung bakar lele dulu lah, Bang. Oh, Kan begitu ini ya? nggak dapet. Oh gitu. Tapi ini dapat pasti, yang mateng. pasti kau akan dapat menikmati ini. Terima kasih Pak Bayu, terima kasih tim kreatif ya. Oke. Terima kasih juga, Bang. Terima kasih nih ya. Sehat-sehat untuk Bang Aris terus. Yuk. Sampai ketemu ya, Bang, di ngobrol selanjutnya. Benar. Oke, kita lanjut nih sahabat anak Indonesia ke bagian nanti. Oh, ada yang bakar lagi, lanjut, Bang. Lanjut ya. Cepetan Pak, udah selesai belum podcastnya Pak? Oh baik, terima kasih Bain. Kapan ini kau hidangkan? Sekarang Pak, sekarang. Oh silakan, Siap-siap, silakan. sahabat anak Terima kasih Indonesia. Bay. Krunya udah gak sabaran. Nah, Oh. itu tadi ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari minum kelapa muda. Sampai jumpa.